selamat datang di Benis Channel. Kali ini gue mau nge-share tentang buku yang gue baca di bulan April kalau nggak salah. Judulnya itu adalah Manifest 7 Steps to Living Your Best Life. Semoga banget suara gue kedengeran. Ini gue nggak pakai mikrofon seperti biasanya karena tiba-tiba ada trouble. Jadi kayak mohon maaf banget nih, apa kurang dicas atau gimana. Anyway, jadi gue udah ngejelasin kalau misalkan gue bakal nge-review buku Manifest yang judulnya itu Manifest. Karyanya Roxie Nafouzi. Gue bakal insert fotonya di sini, penulis dan juga bukunya. Itu buku yang gue baca, yang buku oren itu. Mungkin kalian udah tahu juga karena dia cukup viral juga. Konten yang pertama adalah gue akan ngebahas buku itu sebenarnya tentang apa sih. Terus yang kedua, pros and cons apa yang gue temuin selama gue baca buku tersebut. Lalu yang ketiga yaitu gue bakal rate buku tersebut berdasarkan pengalaman gue. Dan gue rate buku tersebut tuh berdasarkan parameternya adalah berdasarkan seberapa relate dan seberapa dia merubah hidup gue. Karena setiap gue baca buku gue bakal implementasikan ke dalam hidup gue, apalagi kalau bukunya itu emang bagus. Keempat yaitu gue bakal ngebahas apa aja yang gue pelajari dari buku tersebut. Dan yang terakhir quotes-quotes yang gue suka banget dari buku yang gue baca tersebut. Oke, langsung masuk ke review bukunya. Yang mau gue bahas adalah buku ini tuh sebenarnya tentang apa sih in general. Oke, secara general buku ini tuh seperti judulnya aja ya, kayak cara-cara. Jadi si penulis ini tuh akan memberikan cara-cara atau steps, 7 steps tepatnya, gimana caranya kita untuk manifest our dream life. Caranya kita menghack subconscious mind kita tuh untuk ngedirectin diri kita terhadap goals yang kita inginkan. Terus juga gimana caranya tuh kita bisa ada terus di high vibration, tapi bukan berarti kita harus suppressing our emotion, tapi justru kita mengallow diri kita merasakan emosi tersebut. Dan how to give our self a compassion, karena kadang-kadang tuh mungkin banyak banget yang di TikTok atau di YouTube yang kayak mereka tuh bilang kayak we have to be in a state of high vibration all the time, tapi itu tuh kadang-kadang jadi salah kaprah dan orang-orang tuh nganggap high vibration tuh berarti dia nggak boleh nangis, dan dia jadi setiap merasa sedih, setiap merasa sedang marah atau yang bisa kita label as a low vibration, mereka tuh suppress emotion karena mereka saking ketakutannya untuk memanifestasikan hal-hal yang seperti kayak hal-hal yang mereka tidak ingin kan, karena mereka ada di state of low vibration. Tapi justru di buku ini tuh men-encouraging bahwa it's okay to be in a low vibration. Dan buku ini juga ngasih tips gimana caranya kita tuh bisa cope dan always in a state of high vibration, tapi nggak yang toxic. Gimana kita juga tetap maintaining our emotion, gimana kita bisa mastering our emotions, dan juga kita tidak suppressing our emotions in order to be in high vibration. Langsung masuk ke pros and cons dari buku ini. Apa juga konten law of attraction yang ngebuat gue tuh jadinya jatuhnya tuh kayak rada toxic gitu ke diri gue, karena gue tuh lagi sedih tapi I resist my own emotion just because I feel so scared to be in a low vibration. Sempat kayak sedikit trauma juga sama, bukan trauma maksudnya gue sedikit kayak kayaknya law of attraction is not my thing deh, gue akan meninggalkan dunia per law of attractionan ini. Tapi di buku ini tuh justru nge-encourage untuk kayak in order to be in high vibrational itu tuh kita tuh harus mengaccept dulu si perasaan yang kita rasakan saat ini gitu. Dan dari saat kita mengaccept kita tuh bisa langsung naik ke ladder si emotions tersebut gitu. Ntar gue bakal insert kayak ladder emotion atau vibration di sini. Dan saat gue kayak mempelajari yang dari TikTok tersebut, gue tuh kayak jadi justru mengresist diri gue untuk tidak boleh merasakan emosi sedih tersebut, yang dimana saat kita mengresist suatu emotions itu nge-lead kita justru bahkan stuck di situ aja, nggak akan jadi high vibrational juga. Dan di buku ini tuh sangat giving compassion, giving kayak encouragement untuk kita tuh untuk it's okay to be a human, sometimes we can be sad dan lain sebagainya macam. Itu pros yang bener-bener kayak massive pros banget. Dia tuh ngebahasnya tuh sangat simple, itu kayak practical juga. Jadi dia tuh in theory tapi juga practical untuk kita mau dipraktekkan setiap harinya tuh lebih gampang, mudah dicerna, kayak cut to the chase juga. Terus step-stepnya juga tuh mudah untuk dipahami dan nggak ribet gitu. Terus yang ketiga itu adalah penulisan bukunya saat dia menjelaskan step-stepnya itu tuh kayak terstruktur gitu, komprehensif kalau menurut gue. Karena kan ada buku yang gue baca tuh kayak dia bener-bener kayak teks aja terus gitu, dia tuh kayak nggak pakai ngerti kan maksudnya kayak bab, subbab, terus kayak di sini ditambahin kayak mind map gitu loh, yang kayak dia tuh memperkecil dan kayak kalau misalkan kita digambar mind map tuh lebih mudah. Nah buku ini tuh kayak gitu. Ke consnya menurut gue buku ini tuh gak ada cons sama sekali so far. Gue suka banget sama yang si penulis ini sampaikan dan sangat mudah juga dipahami. Jadi menurut gue konsnya belum ada dari buku ini selama gue baca. Gue rate 9,8/10 karena menurut gue emang sebagus itu dan it
itu life changing banget, and it's very magical. Gue nggak tahu sih kalau misalkan kayak mengattract sesuatu, menurut gue ada beberapa hal yang kayak setelah gue mempraktekkan ini tuh gue benar-benar mau manifestasikan itu, tapi not my main goals, tapi itu one of like the small goalsnya yang bisa gue tuh bisa kayak support gue untuk nge-achieve my main goals gitu. I think this book is deserve untuk di rate 9,8/10. Oke, 3 hal yang gue pelajari dari gue setelah membaca buku Manifest ini. Yang pertama adalah it's okay to feel our emotions. Jadi dari ceritanya Roxie Fauzi ini tuh dulu tuh dia bener-bener hidup di masa kelam dia tuh kayak drugs, terus abis kayak gitu dia bener-bener kayak depressed, dia bener-bener kayak gak tahu hidupnya mau kemana, dan bener-bener kayak lost aja. Dia kayak tipikal yang malamnya pergi ke klub, terus abis kayak gitu kayak lifeless lah intinya. Terus hidupnya juga kurang, ya intinya kayak banyak kayak kesialan yang datang ke hidup dia. Terus ya bisa dibilang karirnya juga tuh berantak, and she is addicted to drink alcohol. Kayak almost every day dia tuh drink alcohol. She can function if she can drink alcohol gitu. Jadi kalau bisa dibayangin kayak sebetapa kayak messed up-nya hidupnya si Roxie Fauzi pada saat itu. Sampai akhirnya beliau itu tuh bertemu dengan temannya kayak namanya Sophie, dan si Sophie ini kalau nggak salah namanya Sophie yang memperkenalkan dunia manifestation ke si Roxie ini. Dan di situ semuanya tuh something good tuh happen drastically. Nah, jadi saat si Roxie ini tuh dulu tuh mungkin dia susah untuk mengaddressing her emotions, terus dia juga kayak resistance, dan dia juga kayak disconnect sama badan dia. Dan saat dia mempelajari tentang manifestation, ternyata tuh it's okay to us to feel our emotions. Roxie Fauzi ini tuh sudah mempelajari manifestation, dia lebih tune with her emotions juga. Dan yang pelajaran yang kedua yang gue dapetin adalah in order to be in a high vibration, we need control what we think about. Telah ketahui kalau misalkan perasaan kita dan emosi itu tuh terpengaruh dari apa yang kita pikirkan. Saat kita berpikir tentang masa lalu kita, itu bakal nge-influence bagaimana kita tuh merasakan sesuatu, dan juga nge-influence emosi diri kita. Pokoknya lagi tuh si Roxie ini tuh kayak menekankan untuk kita tuh being aware sama apa yang kita pikirkan, which is itu tuh kalau gue link ke tentang psychological, itu tuh harus aware sama apa yang kita pikirkan, itu disebut dengan mindfulness. Jadi saat kita sudah aware apa yang kita sedang pikirkan, dan kita notice bahwa pikiran itu tuh berimpact pada emosi diri kita, di situ kita bisa nge-break the chain untuk kayak kita tuh bisa di high vibrational, dan bahwa kita tuh punya kontrol dalam hidup kita ini, dalam pikiran kita, dalam kebahagiaan kita tuh punya banget kontrol dalam hal tersebut. Dan di sini juga kita tuh jadi lebih mindful lagi gimana cara kita tuh untuk mastering our emotions. Oke, pelajaran yang ketiga yang bisa gue ambil dari buku ini adalah embodying and make yourself familiar with things that you desire in life. Maksudnya embodying adalah kalian tuh harus aligning behavior kalian tuh dengan apa yang kalian mau, goals apa yang kalian mau diri. Misalnya kalian ingin menjadi CEO atau kayak billionaire. Emang sebenarnya orang billionaire itu tuh seperti apa sih traitsnya? Misalnya kalau misalnya CEO atau billionaire pasti kayak leadershipnya, kalau misalnya jadi CEO tuh dia harus bagus juga. Terus kayak high emotional intelligence kayak apa. Terus gimana cara dia manage uangnya, bagaimana dia behave di social settings gitu, bagaimana dia ngobrol, bagaimana body language mereka, bagaimana mereka gain information, bagaimana mereka tuh bisa knowledgeable, bagaimana dia tuh kayak suka untuk belajar yang bisa di posisi itulah, intinya kalian bisa breakdown itu sendiri. Dan juga selain itu kalian mengembodying menjadi the person that you want to become in the future. Yang kedua adalah dengan cara ngebuat badan kalian familiar itu adalah dengan menggunakan teknik visualisasi atau visualization teknik, dimana kalian tuh kayak membayangkan the person that you want to become, dan itu tuh adalah sebagaimana kalian tuh main characternya. Kalian bisa close your eyes and then imagine that you already achieve what you desire in life. Untuk jadi writer, jadi dokter, apapun itu, kalian rehearse diri kalian menjadi orang tersebut. Oke, akhirnya gue bakal ngebahas yang terakhir dari review buku ini, yaitu adalah quotes favorit gue dari buku Manifest. Gue bacain, yaitu self-love means giving yourself the space to be a human, to acknowledge that we all feel differently day to day, and to give yourself what you need,
taking that into account. So that's all review buku gue tentang manifest. Semoga membantu, dan gue highly recommend this book, especially untuk kalian yang lagi mau manifest your dream life. Dan juga di buku ini tuh plus juga bisa mengontrol our emotions, kita juga bisa mastering our emotions. So terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. See you on my next video. Bye.